Dalam dunia modern, banyak penemuan luar biasa yang telah mengubah cara hidup umat manusia. Seperti penemuan listrik, bola lampu, dan berbagai teknologi yang canggih lainnya. Namun, ada beberapa penemuan yang muncul dengan misteri besar di baliknya. Beberapa penemuan ini bahkan dianggap memiliki hubungan dengan kekuatan tak kasat mata yang sulit dijelaskan oleh logika manusia. 7 penemuan misterius yang dihubungkan dengan kekuatan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Kali ini kita akan membahas 7 penemuan misterius yang dihubungkan dengan kekuatan iblis dan supranatural. Nomor 1, Gua Longyu di Cina. Gua Longyu merupakan serangkaian gua yang besar yang terletak di Bukit Tuanik. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1992 dan sejauh ini sekitar 24 gua telah ditemukan di wilayah tersebut. Gua-gua ini diperkirakan dibangun sekitar 212 sebelum Masehi pada masa dinasti Qin. Namun proses pembuatan gua-gua tersebut hingga kini tetap menjadi misteri yang besar. Yang menarik, gua-gua ini memiliki ukuran yang sangat besar dan megah. Setiap gua memiliki luas lebih dari 1000 meter persegi dengan ketinggian mencapai 30 meter. Gua-gua ini juga tidak terhubung oleh terowongan atau lorong penghubung yang biasa ditemukan pada gua-gua lainnya. Keanehan lainnya, gua-gua ini tidak pernah tercatat dalam sejarah atau catatan arkeologis manapun. Beberapa ilmuwan percaya bahwa teknologi yang digunakan untuk membangun gua-gua ini melibatkan teknologi yang sangat maju untuk zaman pada masa tersebut, atau bahkan bisa jadi merupakan campur tangan kekuatan tak kasat mata. Penduduk lokal percaya bahwa gua-gua ini dibangun dengan bantuan iblis atau kekuatan gelap. Sebab ukiran yang ditemukan di dalam gua ini sangat halus dan rapi. Dan beberapa ilmuwan menduga bahwa ukiran tersebut mungkin memiliki simbol tertentu yang terkait dengan agama atau keyakinan pada zaman tersebut. Nomor 2, Peta Piri Reis. Pada tahun 1929, seorang peneliti bernama Khalil Adam menemukan sebuah peta kuno yang dibuat pada tahun 1513 oleh Ahmad Muhyiddin Piri Reis. Peta yang dibuat oleh Piri Reis ini menjadi sangat terkenal karena tingkat akurasinya yang luar biasa, bahkan untuk wilayah yang sangat jauh seperti Kepulauan Atlantik dan Jepang. Yang paling menakjubkan adalah fakta bahwa Piri Reis dapat menggambarkan wilayah Antartika yang baru ditemukan pada tahun 1773 oleh James Cook, lebih dari 260 tahun setelah peta ini dibuat. Hal ini tentu saja menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan dan peneliti. Beberapa di antaranya termasuk penulis terkenal, Erich von Däniken, bahkan berpendapat bahwa Piri Reis mungkin telah menggambar peta ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari luar angkasa. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada abad ke-15 tanpa adanya teknologi penerbangan atau pesawat luar angkasa. Selain itu, Piri Reis mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengunjungi wilayah Atlantik, yang semakin memperkuat anggapan bahwa peta ini bukan hanya hasil dari perjalanan seorang manusia, melainkan bisa jadi sebuah pengetahuan yang didapat dari sumber tak kasat mata. Nomor 3, Surat Suster Maria yang dikuasai iblis. Pada tahun 1676, seorang biarawati dari Sisilia, Italia, bernama Suster Maria, menulis sebuah surat yang sangat misterius. Surat ini ditulis menggunakan alfabet kuno dan berisi pesan-pesan yang tidak bisa dipahami dengan mudah. Suster Maria mengklaim bahwa dirinya telah dikuasai oleh iblis yang memerintahnya untuk menulis surat tersebut.
Menurut cerita, ia menghabiskan seluruh malam untuk menulis surat itu. Dan pada pagi harinya, ia mengatakan bahwa iblis memerintahkannya untuk menuliskan pesan-pesan yang sulit mengerti. Surat yang ditulis oleh Suster Maria mengandung beberapa simbol dan huruf yang tidak dikenal oleh banyak orang. Meskipun beberapa ilmuwan dan ahli sejarah berhasil memecahkan kode-kode dalam surat itu, isi dari surat tersebut menjadi sangat mengejutkan. Salah satu pesan yang ditemukan menyebutkan bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus dianggap sebagai sesuatu yang mati. Penemuan ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Suster Maria benar-benar dikuasai oleh iblis, ataukah ia hanya menderita gangguan jiwa yang menyebabkan ia bisa berbicara dalam banyak bahasa asing dan merasa terhubung dengan kekuatan tak kasat mata. Nomor 4. Baterai kuno dari Baghdad. Pada tahun 1938, seorang arkeolog menemukan sebuah guci dari tanah liat kuno di wilayah Baghdad yang berusia lebih dari 2000 tahun. Yang mengejutkan adalah di guci tersebut ditemukan sebuah silinder tembaga dan batang besi. Hal ini membuat banyak orang beranggapan bahwa ini adalah sebuah perangkat kuno yang berfungsi sebagai baterai, jauh sebelum penemuan baterai oleh ilmuwan modern. Baterai ini yang kemudian disebut baterai Parthia diyakini dapat menghasilkan tegangan listrik sekitar 1,5 hingga 2 volt ketika cairan asam dimasukkan ke dalamnya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa benda ini mungkin digunakan untuk tujuan medis pada masa itu. Yang lebih menarik lagi, ada bukti bahwa 5000 tahun sebelum penemuan baterai Parthia ini, sebuah teks kuno dari India berjudul Silpa Sansar menggambarkan cara kerja baterai dalam format yang sangat mirip dengan penemuan yang ada di Baghdad. Hal ini menambah banyak teka-teki mengenai pengetahuan kelistrikan pada masa lalu yang jauh melampaui pemahaman kita sebelumnya. Nomor 5. Kitab Setan atau Kodeks Gigas. Kodeks Gigas atau yang dikenal juga dengan Kitab Setan adalah sebuah manuskrip yang dianggap sebagai salah satu buku terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Kitab ini dibuat dengan menggunakan lebih dari 160 kulit binatang dan memiliki berat hampir 75 kg. Di dalamnya terdapat ilustrasi iblis besar yang menjadi ciri khas dari kitab ini, yang kemudian dikenal dengan sebutan Kitab Setan. Menurut legenda, kitab ini ditulis oleh seorang biarawan yang melanggar sumpahnya dan membuat perjanjian dengan iblis untuk menyelesaikan kitab ini dalam semalam. Sang biarawan meminta bantuan iblis untuk menyelesaikan kitab ini, dan dalam waktu singkat iblis pun menyelesaikan tugas tersebut. Kodeks Gigas sekarang dipamerkan di Perpustakaan Nasional Stockholm, dan meskipun banyak ahli yang meragukan cerita ini, keberadaan kitab ini tetap menjadi misteri besar. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana biarawan ini bisa menyelesaikan naskah sebesar itu dalam waktu semalam. Nomor 6. Gulungan mantra sihir di Serbia. Di Serbia, peneliti menemukan sebuah gulungan kuno yang berisi mantra sihir yang terkubur bersama jasad seorang manusia yang kemungkinan meninggal sekitar 2000 tahun yang lalu. Gulungan ini ditemukan di wilayah yang dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Roma. Mantra yang terdapat dalam gulungan tersebut ditulis dengan menggunakan abjad Yunani, dan para peneliti memperkirakan bahwa mantra ini berkaitan dengan kekuatan baik dan jahat. Gulungan ini dihiasi dengan simbol-simbol misterius yang memperkuat dugaan bahwa itu memiliki kaitan dengan kekuatan gelap. Nomor 7. Mekanisme Antikythera. Pada tahun 1901, para penyelam menemukan sebuah benda aneh yang dikenal dengan nama mekanisme Antikythera di dalam sebuah kapal Romawi yang tenggelam di dekat pulau Antikythera, Yunani.
Mekanisme ini terdiri dari roda gigi dan prasasti kecil yang menjadikan sebagai kalkulator mekanik pertama yang digunakan untuk memprediksi pergerakan benda-benda langit. Meskipun benda ini ditemukan pada abad pertama sebelum Masehi, banyak ilmuwan yang merasa terkejut karena teknologi ini begitu maju untuk pada zaman itu. Mekanisme Antikythera tetap menjadi misteri besar hingga saat ini. Dan meskipun banyak teori yang menjelaskan asal-usulnya, penelitian tentang benda ini masih terus berlanjut. Itulah 7 penemuan misterius yang dipercaya memiliki hubungan erat dengan kekuatan iblis dan kekuatan supranatural. Sebagian besar penemuan ini masih banyak menyisakan pertanyaan dan perdebatan di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Namun yang pasti, penemuan-penemuan ini mengingatkan kita bahwa masih banyak misteri di dunia yang belum terpecahkan. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah, dan apabila ada kesalahan penyampaian ataupun cerita, itu murni dari kami. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.